Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami akan membahas salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, bagaimana menganalisis keseimbangan makroekonomi dengan model permintaan dan penawaran agregat atau sering disebut dalam istilah AD agregat demand dan AS agregat supply. Di mana dalam kajian makroekonomi, konsep AD dan AS itu menentukan tingkat output dan harga umum dalam suatu negara. Karena ketidakseimbangan antara keduanya dapat memicu gejala ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian saya akan membahas bagaimana konsep permintaan agregat atau agregat demand. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa di sebuah ekonomi pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu dari semua aktivitas membeli para aktor ekonomi yang berkaitan dengan produksi lokal, termasuk rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sampai dengan perdagangan internasional. Nah, kemudian bisa kita lihat pada grafik di sebelah saya. Pada grafik sumbu vertikal P, ini mewakili tingkat harga umum dalam perekonomian. Sedangkan sumbu horizon Y, ini mewakili output real atau PDB real atau total barang yang diminta. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini menunjukkan kemiringan negatif atau dari kanan atas saya sampai ke bawah kiri saya. Ini menandakan bahwa jika harga barang dan jasa secara umum naik, maka jumlah output yang diminta masyarakat akan cenderung menurun. Dan sebaliknya. Kemudian alasan lain kurva ini miring negatif karena ada 3 faktor. Yang pertama, efek kekayaan atau wall effect, yaitu harga yang lebih rendah itu meningkatkan nilai real uang dipegang masyarakat, sehingga mereka merasa lebih kaya dan mereka akan meningkatkan konsumsinya. Yang kedua, efek suku bunga atau interest rate effect, yaitu harga yang lebih rendah dan akan menurunkan permintaan uang. Dan penurunan permintaan uang inilah yang akan menyebabkan suku bunga turun sehingga meningkatkan sebuah investasi. Yang ketiga, efek nilai tukar, exchange rate effect. Ini maksudnya ketika harga domestik turun dan suku bunga turun, maka investor cenderung menanamkan modalnya ke luar negeri, sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang domestik terdepresiasi, yang mengakibatkan barang ekspor menjadi lebih murah dan mendorong ekspor neto. Dalam ekonomi makro, permintaan agregat dirumuskan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu memiliki rumus dasar PDB atau AD sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M, di mana simbol C adalah konsumsi rumah tangga, I itu mewakili investasi perusahaan, sedangkan G mewakili pengeluaran pemerintah, dan X mewakili ekspor dan impor. Kemudian M sendiri itu mewakili impor. Contohnya seperti ini. Perhitungan sederhananya, misalkan dalam suatu negara memiliki data ekonomi yaitu tingkat konsumsi atau C itu sama dengan 500 ditambah 0,8 dikali Y dikurang T. Kemudian untuk investasinya I itu sama dengan 200. Kemudian pengeluaran pemerintah atau G sama dengan 150. Kemudian untuk pajaknya atau T sama dengan 100. Kemudian ekspor atau X itu sama dengan 100, sedangkan impor atau M sama dengan 50. Nah, pertanyaannya, berapakah total permintaan agregat atau AD jika pendapatan nasional atau Y adalah 2.000?
Begini, pertama-tama kita hitung dahulu nilai konsumsinya, yaitu C sama dengan 500 plus 0,8 dikali 2000 dikurang 100. Sehingga nilai C sama dengan 500 ditambah 0,8 dikali 1900. Dan mendapatkan nilai C itu sama dengan 500 ditambah 1520, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu C sama dengan 2020. Nah, setelah dapat nilai konsumsi, kemudian kita masukkan ke dalam rumus agregat demand tadi atau AD. AD tadi rumusnya sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. AD sama dengan 2020 plus 200 plus 150 plus 100 dikurang 50. Kemudian AD 2020 plus 200 plus 150 plus 50. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 2420. Jadi, pada tingkat output atau tingkat pendapatan nasional 2000, itu menghasilkan agregat dalam perekonomian sebesar 2420. Dikarenakan permintaan agregat lebih besar daripada tingkat pendapatan, maka dalam jangka pendek biasa akan terjadi tekanan untuk meningkatkan produksi dan kenaikan tingkat harga. Nah, kesimpulan analisisnya dari contoh ini, perekonomian pada contoh ini menunjukkan kondisi di mana permintaan agregat lebih besar daripada output real yang tersedia. Dalam situasi ini akan mendorong peningkatan produksi dan berpotensi menyebabkan kenaikan tingkat harga umum apabila kapasitas produksi tidak mampu memenuhi permintaan yang terus-menerus meningkat. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply AS adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada waktu tertentu. AS menunjukkan hubungan antara harga barang secara umum dan jumlah produksi negara. Tujuan dari penawaran agregat ialah untuk menggambarkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Penawaran agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor teknologi, biaya, produksi, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan sumber daya alam. Penawaran agregat dibagi menjadi dua, yaitu penawaran agregat jangka pendek dan penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Dalam jangka pendek, kurva SRAS memiliki kemiringan positif. Teman-teman bisa lihat kurva di samping saya yang memiliki kemiringan ke atas. Artinya, ketika tingkat harga naik, maka perusahaan akan meningkatkan produktivitas karena keuntungan yang diperoleh lebih besar. Faktor yang mempengaruhi SRAS antara lain, yang pertama ada harga bahan baku, yang kedua upah tenaga kerja, yang ketiga nilai tukar mata uang, yang keempat pajak dan subsidi, yang kelima ekspektasi inflasi produsen. Penawaran agregat jangka panjang atau yang disebut dengan LRAS. Dalam jangka panjang, penawaran agregat tidak dipengaruhi oleh tingkat harga, tetapi oleh kemampuan produksi maksimal suatu negara. Karena itu, teman-teman bisa lihat kurva LRAS yang ada di sebelah saya yang berbentuk vertikal. Jika tingkat harga barangnya naik, maka garis LRAS ini tidak akan berubah. Tetapi, jika tingkat produksinya meningkat, maka garis LRAS ini akan bergeser ke sebelah kanan. Dan begitu pun sebaliknya. Ada beberapa faktor LRAS, yaitu yang pertama jumlah tenaga kerja, yang kedua tingkat tenaga kerja, yang ketiga modal dan infrastruktur, yang keempat teknologi, dan yang terakhir ada sumber daya alam. Contoh dari LRAS ini adalah jika pemerintah membangun jalan tol dan pelabuhan, memperbaiki teknologi industri, maka kapasitas produksi negara meningkat sehingga LRAS ini akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, keseimbangan
Penurunan ekonomi tercapai ketika jumlah output yang diminta masyarakat sama dengan jumlah output yang ditawarkan oleh produsen. Secara grafis, ini adalah titik di mana kurva AD atau aggregate demand berpotongan dengan kurva AS atau aggregate supply. Nah, di samping sudah ada tertera rumus-rumusnya. Ekonomi tercapai ketika jumlah output yang diminta masyarakat sama dengan jumlah output yang ditawarkan oleh produsen. Nah, secara grafis, ini adalah titik di mana kurva AD aggregate demand berpotongan dengan kurva AS atau aggregate supply. Yang pertama, kita mencari keseimbangan awalnya dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan persamaan AD. Nah, sebelum itu kita perlu menghitung YD, pendapatan disposable, yaitu pendapatan setelah dikurangi pajak, karena itulah yang benar-benar bisa dipakai masyarakat untuk belanja. Nah, rumusnya itu YD sama dengan Y dikurang T, sehingga YD sama dengan Y dikurang 50. Selanjutnya, kita masukkan YD ke dalam fungsi konsumsi, yang dimana rumusnya T sama dengan 200 ditambah 0,75 buka kurung Y dikurang 50 tutup kurung sama dengan C sama dengan 200 ditambah 0,75 Y dikurang 37,5 sama dengan C sama dengan 162,5 tambah 0,75 Y. Setelah itu, kita gabungkan semua komponen untuk mendapatkan persamaan AD, yang dimana rumusnya ini ada AD sama dengan C ditambah I ditambah G sama dengan AD sama dengan buka kurung 162,5 ditambah 0,75 Y tutup kurung ditambah 100 ditambah 150 sama dengan AD sama dengan 412,5 ditambah 0,75 Y. Nah, untuk mencari titik keseimbangannya, kita masukkan P sama dengan 20 ke fungsi SRAS. Nah, yang dimana rumusnya itu Y sama dengan 500 ditambah 20 buka kurung 20 tutup kurung sama dengan 500 ditambah 400 sama dengan Y sama dengan 900. Nah, itu adalah keseimbangan awal tercapai pada Y sama dengan 900 dan P sama dengan 20. Yang kedua, tahap keduanya nih, pergeseran kurva AD atau disebut juga dengan investasi naik. Sekarang misalkan terjadi penurunan suku bunga, akibatnya biaya pinjam uang jadi lebih murah sehingga pengusaha makin semangat berinvestasi. Nah, investasi naik sebesar 50, jadi I yang awalnya 100 menjadi I baru sama dengan 150. Nah, kita hitung ulang AD dengan nilai I yang baru. AD baru sama dengan buka kurung 162,5 ditambah 0,75 Y, tutup kurung ditambah 150 ditambah 150 sama dengan AD baru sama dengan 462,5 ditambah 0,75 Y. Artinya, kurva AD bergeser ke kanan, output yang diminta masyarakat pada P sama dengan 20, menjadi Y sama dengan 462,5 ditambah 0,75, buka kurung 900, tutup kurung sama dengan 462,5 ditambah 0,75 sama dengan Y sama dengan 1.137,5. Nah, itu sama dengan output naik dari 100 menjadi 1.137,5 karena investasi meningkat, kurva AD bergeser ke kanan. Nah, sekarang tahap ketiganya nih, pergeseran kurva SRAS atau disebut juga dengan supply shock. Sekarang bayangkan terjadi supply shock, misalnya nih harga BBM naik gratis. Akibatnya biaya produksi melonjak, produsen jadi mengurangi output dan kurva SRAS bergeser ke kiri. Nah, yang terjadi kemudian adalah harga barang naik tapi output nasional justru menurun. Nah, kondisi ini disebut juga dengan stagflasi, yaitu gabungan dari inflasi, harga naik, dan stagnasi output turun yang terjadi bersamaan. Nah, itu yang disebut juga dengan pergeseran SRAS ke kiri sama dengan harga naik tambah output turun sama dengan stagnasi. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, dari ketiga tahap di atas, kita bisa kesimpulkan bahwa ketika ada bergeser ke kanan akibat kenaikan
Investasi, output nasional meningkat dan ekonomi pun membaik. Sebaliknya ketika SLAS bergeser ke kiri akibat supply shock, harga barang naik sementara output justru turun, sehingga perekonomian masuk ke kondisi stagflasi yang sulit karena kebijakan untuk menekan inflasi biasanya justru memperburuk penurunan output. Kemudian dampak kebijakan pemerintah mempengaruhi S dan S. Yang pertama, kebijakan fiskal. Jadi pengaruh belanja negara, contohnya itu kebijakan ekspansif. Jika pemerintah meningkatkan belanja, misalnya pembangunan infrastruktur, kurva S akan bergeser ke kanan. Hal ini meningkatkan output nasional dan seringkali menciptakan lapangan kerja baru. Untuk contoh yang kedua, kebijakan kontraktif. Jika pemerintah memotong belanja, kurva X akan bergeser ke kiri, yang biasanya dilakukan untuk mengerem inflasi yang terlalu tinggi. Yang kedua, pengaruh pajak T, atau bisa dibilang pajak memengaruhi X secara tidak langsung melalui pendapatan yang siap dibelanjakan, atau bisa dibilang disposable income oleh masyarakat dan perusahaan. Contohnya penurunan pajak. Saat pajak penghasilan diturunkan, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk konsumsi, dan demikian juga penurunan pajak korporasi meningkatkan investasi perusahaan. Keduanya menyebabkan kurva X bergeser ke arah ke kanan. Dan contoh yang kedua yaitu kenaikan pajak. Pajak yang lebih tinggi mengurangi daya beli dan insentif investasi, sehingga kurva X akan bergeser ke kiri. Seperti itu. Dan kita lanjut yang kedua, B, kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dikelola oleh bank sentral seperti Bank Indonesia dengan mengatur jumlah uang beredar dan meningkatkan suku bunga. Contoh yang pertama itu, kita mulai yang pertama, mengatur jumlah uang beredar, dan contohnya itu yaitu uang beredar meningkat. Hal ini meningkatkan likuiditas di pasar dan mendorong belanja, dan menyebabkan kurva X akan bergeser ke kanan. Kalau contoh yang keduanya, uang beredar menurun, digunakan untuk menekan inflasi dengan menarik uang dari peredaran yang akan menggeser X ke arah ke kiri. Dan kita mulai contoh yang kedua, mengatur suku bunga. Contohnya itu suku bunga rendah. Masyarakat dari perusahaan akan lebih banyak meminjam untuk belanja dan ekspansi. Akibatnya C dan L akan naik, sehingga S bergeser ke kanan seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua itu suku bunga tinggi. Hal ini meredam pengeluaran masyarakat sehingga kurva S bergeser ke kiri.